Apa yang forever? Yang forever kan spiritnya. Ya. Spiritnya hidup sebentar untuk experience something, untuk agar dia paham satu shape tertentu dari dirinya, untuk kemudian kembali ke apa namanya. Terkait tadi Mas, ada mental model, ada tadi juga keluar dari Mas Abrang sebuah adagium yang populer ya di kalangan umat muslim, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah gitu kan. Kalau kita letakkan mental model menghasilkan man arafa nafsahu atau man arafa nafsahu dulu menghasilkan mental model? Enggak, itu sirkular. Sirkular. Gini, coba cari di Google atau tanya sama GPT ya. Itu ada yang namanya iceberg model. Itu enak untuk melihat, mengkategorisasikan yang terjadi itu bisa dilihat dari segala berapa cara sih, berapa angle sih, dari berapa depth-nya gitu. Jadi mental model itu terletak paling bawah. Karena semua ini pakai mental teori sistemnya Peter Singgah, bukan? Sistem teori. Itu bagian dari sistem teori ya. Bagian dari sistem teori. Sistem teori banyak event, trend, structure, sama mental model ya, paling bawah. Mental model. Itu mental model itu kenapa Nabi itu nggak bikinnya structure? Ya. Semua Nabi itu nggak bikin structure loh. Nabi itu selalu bikin mental model. Mental model itu, akhlak itu urusan mental model. Ya. Karena kalau mental modelnya bener, dia mau bikin structure, mau bikin event, mau bikin structure, mau bikin pattern, mau ataupun event, itu jadinya bagus semua. Karena mental modelnya bener nih. Ya. Indonesia ini remuk karena mental modelnya sudah remuk. Ya. Ini tadi sempat kita juga diskusi di belakang Mas, terkait ini juga sebenarnya mental model ya. Tadi Mas Abrang menyatakan bahwa kita di dunia ini banyak dihancurkan karena seharusnya apa namanya kalau dalam Islam itu ya. Yang mana? Perilaku baik itu kan harusnya orientasinya keluar kan, melayani orang gitu kan. Tapi kemudian banyak dalam doktrin ini dipelintir menjadi semua perilaku baiknya juga demi diri kita. Gitu. Ngomong Ustadz itu, nggak perlu tak omongin daripada kamu ngetit gitu nanti ya. Ya udah enggak. Nggak, itu salah satu Ustadz yang menurut saya sendiri agak gatal. Ada clear delineation, ada clear fundamental konsep. Sewaktu itu kan saya dari kecil kan didoktrin antara dosa dan pahala. Dan apa sih ini bedanya apa dosa sama pahala ini apa? Nabi Khidir bunuh anak kecil juga itu boleh Nabi kok. Gimana ini dosa dan pahalanya ini? Dan salah satunya saya teliti juga cerita tentang Nabi Khidir. Kemudian saya mendapat hipotesis bahwa semua akar pahala itu adalah things yang kamu lakukan yang serve other. Ya, keluar ya. Yang keluar, melayani orang lain, membantu orang lain, sedekah kayak apa itu serve other. Yang untuk melayani diri sendiri itu jadinya dosa. Memuaskan diri, mementingkan diri sendiri dan seterusnya itu fondasi utama yang kemudian terjemahannya jadi dosa. Mencuri kan untuk diri sendiri dan seterusnya itu kan, apalagi merugikan orang lain. Ya. Untuk diri sendiri dan merugikan orang lain itu akar dari ya, ini berarti salah satu mental model ini ya. Bahwa pahala itu adalah semua yang berlaku untuk orang lain. Ini masuknya bukan mental model sih. Ini masuknya ke narasi dunia yang kita subscribe. Ini kalau mental model kan diri. Kemudian ini kan ada narasi agama nih, narasi Islam, ada narasi sains. Kita internalisasi. Kita memandang pakai narasi mana nih. Kalau menurut saya narasi Islam dan spiritual itu yang membedakan itu, bahwa kalau misalnya kamu sedekah itu memang untuk melayani orang lain konsepnya. Tuhan lagi membuat sebuah mekanisme seperti itu agar kamu terlatih melepaskan sesuatu untuk orang lain. Oke. Ini ketika itu diubah menjadi kamu melepaskan sesuatu untuk mendapatkan 700 kali untuk dirimu sendiri. Duitnya sama, niatnya 180 derajat berbalik. Itu tidak hanya menipu, itu orang yang tadinya mau masuk surga menjadi masuk neraka, yang tadinya pahala menjadi dosa. Kan gitu. Ini makanya ini pengen tak tapuk cangkeme. Kamu tingkatnya menyesatkan gitu loh, bukan hanya menipu tapi menyesatkan gitu. Ini kamu udah ganggu perjalanan orang mau menuju surganya untuk kepentinganmu sendiri yang gagal juga di akhir zaman. Tuhan gak akan diem lah, alam ada proses sebab akibatnya yang akan berbalik, membuat itu terbalik lah dalam tanda petik gitulah.
Artinya ya ini tadi obrolan-obrolan ringan bahwa betapa kalau kita cuma megang permukaan, agama doktrin itu nggak apa-apa menurut saya. Untuk anak kecil, karena belum punya modal. Tapi kalau untuk udah gede, udah dewasa, Sudah akil ya. udah akil, dijak ngomong why, bukan what. Ya. Kalau ada tanya why, terus kenapa saya sholat? Udah loh main manut aja. Kalau umur 5 tahun nggak masalah aku Mas Yan. 10 tahun oke nggak masalah. Kalau udah dewasa, tanya ngapain, tanya-tanya, udah pokoknya lakukan. Itu yang ngajari yang goblok. Menurut saya. Kenapa? Karena naturalnya dia pengen tahu dunia. Dia pengen tahu kenapa dia harus melakukan ini. What itu tidak selesai. Ada why, ada how, ada when. Itu banyak iteratif komunikatif. Ada 6 jenis iteratif komunikasi yang memang jadi basic fondasi manusia untuk inquire, untuk mengetahui dunia lebih jauh. Dan perintah Tuhan kok untuk kita mengetahui Tuhan dan ciptaannya. Salah satunya itu, kenapa aku disuruh gini ya? Ketika nanya malah dibantah, itu ya sedih aku. Ini orang pengen tahu lebih dalam kok. Efeknya nanti orang melakukan tiap hari, dia merasa itu benar, tidak tahu kenapa itu benar, menyalahkan yang tidak melakukan. Debatnya jadi debat gusir. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Gitu itu jadinya. Nah, ini tadi kita juga sudah menyinggung terkait AI, Mas. Nah, tadi seperti disampaikan juga kan, banyak orang ini tidak punya bukan tidak punya ya. Mental modelnya itu kalau pakai bahasa Mas Abrang, mental modelnya Gimana nih nanti? Gimana nanti? Apa yang harus saya perbuat? Gitu kan. Itu gimana, Mas? Simple. Conceptually simple. Pertanyaannya mau melakukan atau tidak. Belajar aja dari sejarah. Oke, kita lihat pelajaran sejarah. Ada istilah canonicalization, dicanonical. Yeah. Oke, kita lihat polanya nih. Kita ambil pelajaran bagaimana industri pedati itu dihapuskan oleh industri mobil dalam 20 tahun. Betul. Berapa ratus ribu orang dan bengkel dari pedati yang hilang ganti jadi mobil. Tapi masih berjalan. Apa yang terjadi pada transisi itu? Ada yang adaptasi, meningkatkan skillnya sehingga bisa masuk industri baru. Ada yang isinya komplain dan khawatir terus, kemudian ketinggalan juga. Oke, easy choice-nya. Oke. Dengan AI masuk, banyak value yang dia bisa berikan kepada pemakainya, bosnya misalnya. Yang tadinya value itu hanya bisa disediakan oleh manusia. Oke. Tapi tidak semua value yang bisa diberikan manusia itu bisa digantikan AI. Artinya, naikin value-mu. Belajar lagi, nganalisis lagi. Pertanyaan berikutnya gini, kira-kira apa ya value yang tidak bisa disediakan AI? Inisiatif. AI nggak bisa loh inisiatif. Tanpa prompt nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa tanpa di enter, ditanyain gitu. Dia suruh ngingetin, misalnya bisa dia ngingetin sendiri misalnya gitu. Tapi kan kita harus nyuruh. Iya. Dia ngingetin dong nanti kalau pas ini kan gitu. Anda belajar sendiri semua yang tersedia. Tapi kan kita kasih perintah. Tetap itu kasih perintah. inisiatif. AI nggak punya inisiatif sendiri. Dan ini kita lupakan. Orang kalau cari pekerja, itu cari yang mampu melakukan inisiatif. Kalau cuman melakukan apa yang disuruh, lama-lama diganti mesin, whatever. Udahlah semuanya. Oke, belajar berinisiatif. Jadi belajarnya gimana inisiatif sederhana. Dalam hidupmu, semua keputusanmu sadarilah bahwa itu keputusanmu. Deliberasi dalam hidup. Loh, emang itu penting deliberasi. Kita melakukan juga hanya melakukan kok. Tak kasih contoh lagi nih. Lihat nih dalam konsep Islam nih. Agama nih. Kalau kamu Islam ya, karena Indonesia Islam, tak tarik dari situ aja. Lihat apa yang dicontohkan. Sebelum kamu masuk Islam syahadat, apa itu deklarasi. Sebelum pipis kamu doa, apa itu deklarasi. Sebelum makan kamu apa doa. Sebelum sholat niat. Itu semua deklarasi kamu melakukan sesuatu. Artinya deliberate, sengaja, inisiatif melakukan sesuatu. Tanpa paksaan. Sama paksa. Kadang-kadang terpaksa. Nggak apa-apa. Iya. Kalau kamu sadar terpaksa dan mau melakukan, bukan urusan kita terpaksa. Mas, kalau punya anak harus ngasih makan, itu terpaksa bekerja. Ya. Aku punya ponakan, Mas. Kalau dikasih makan, kenapa sih kita harus makan mulu? Kadang-kadang terpaksa itu nggak apa-apa karena kita sedang menanggung tanggung jawab. Kalau kasih anak kecil lah,
Kalau disuruh kasih pilihan mau kerja atau mau main atau mau belajar, ya mesti mau main, dipaksa karena itu penting untuk masa depannya. Kalau orang dewasa biasanya udah megang tanggung jawab. Oke, aku mau punya istri, punya anak nih. Berarti tanggung jawabnya adalah ngidupin nih. Waktunya dihabiskan untuk bekerja. Kalau kasih pilihan, yuk mau kalau bisa nggak kerja duitnya banyak kan gitu, Mam. Tapi kan mekanisme dunia membuatmu harus terpaksa melakukan itu karena tanggung jawab. Tapi kalau orang sudah mindsetnya aku melakukan tanggung jawab, pekerjaannya jadi enteng. Karena ada value dalam dirinya ketika melakukan. Tidak bukan lagi keterpaksaan yang kosong. Oke, balik ke itu tadi. Belajarnya sederhana kok. Coba di track setiap hari. Kamu inisiatifnya melakukan sesuatu itu berapa persen inisiatif, berapa persen otomatis? Kita. Setiap Kalau menurut Daniel Kahneman kita lebih banyak otomatisnya. 95% kalau ngomong Daniel Kahneman. Ya. Sistem satunya Sistem satu. 95% itu otomatis. Islam itu ngajarin kita setiap ngapa-ngapain ada doanya. Itu cuma mau ningkatin, nurunin dari 95% itu loh. Paling tidak kita punya niat, walaupun itu motifnya terpaksa atau apa, paling nggak kita paham. Punya niat. Karena gini, ketika sudah dideklarasikan niatnya, susah loh bikin niat korupsi. Ya. Saya berniat korupsi karena Allah, nggak enak ya, masuk karena Allah. Saya berniat korupsi karena orang susah tua. banget. Nggak bisa juga. Diwajibkan niat aja susah banget loh itu. Kita berbuat buruk itu. Betapa niat itu sangat-sangat penting. Dan ternyata kebiasaan berniat dan deliberate dengan sengaja melakukan sesuatu ini membuat kita bisa bertahan di hadapan AI ini. AI pinter memang, tapi dia nggak punya inisiatif. Nah, itu salah satu contoh ya. Ada banyak aspek yang lain bagaimana kita menghadapi AI. Tapi kalau gambar besarnya, tingkatkan value-mu sebagai manusia. Oke. Kalau aku gini Mas, ini koreksi saya kalau salah ya. Karena pengetahuan saya di dunia AI juga kan hanya pengetahuan di level permukaan ya. Tapi harusnya ya, manusia itu berbahagia. Karena gini, dulu kita membuat modeling kapan gunung meletus, kemudian treatment apa yang harus kita lakukan agar gunung tidak meletus. Itu kita tidak punya cukup data untuk melakukan modeling itu. Dengan adanya AI, mungkin kita bisa melakukan itu gitu loh. Jadi kita bisa memanfaatkan AI untuk meminimalisir katastrofi yang mungkin di masa depan kita alami. Ya, gimana Mas? Possible. Itu salah satu advantage dari AI. Apakah itu bisa membuat manusia kemudian harus bahagia atau enggak, itu pertanyaan yang lain. Nah, itu menurut saya sih semua teknologi ketika dia diadopsi sama society berarti dia ada gunanya. AI gunanya banyak. Saya tadi mengatakan di belakang tadi mengatakan bahwa kategori AI itu enabler loh. Dia sama dengan listrik, bukan sama dengan HP. Bukan sama dengan itu, sama dengan listrik. Kenapa? Karena dia enabling dengan ada dia banyak turunan kemudian yang lain. Salah satu turunannya adalah kemampuan prediksi itu. Tapi bahwa itu hal yang baik, iya, possible. Tapi itu juga ada kemungkinan pitfall-nya. Tidak ada di dunia ini yang ada kemungkinan pitfall. Kalau Anda tahu semua kejadian esok hari, Anda pasti malas melakukan esok hari. Hidup menjadi nggak menarik, Mas. Karena untuk kita lihat pola sederhana lah. Orang yang nggak punya pekerjaan, itu pengen naik kantoran. Orang yang kantoran, setiap liburan cari hal-hal yang aneh. Naik gunung kayak, ke pantai kayak, kemana kayak. Artinya, orang butuh kepastian. Tapi orang juga butuh ketidakpastian. Ya. Kalau ini nggak balance, nggak enak hidupnya. Sama sekali nggak enak. Ini penelitiannya. Suami istri itu kalau nggak pernah ribut, itu pasti cerai, gampang cerai. Kalau ribut terus, ya juga cerai. Ada rasionya, kalau nggak salah 11:3. Ada sweet spotnya berarti ya? Ada sweet spotnya. Kalau mungkin saya salah angkanya ya, tapi seingat saya mau dicek lagi, sweet spotnya itu 3:11. 3 kali seneng bareng, 3 kali ribut. 3 kali ribut. Nah, jadi perbandingan 3:11. Kalau nggak pernah ribut sama sekali, bosen terus pecah, ribut terus, ya nggak tahan ya pecah. Artinya ada ribut tapi bahagia, ribut bahagia, harus ada kayak gitu. Artinya prediksi, jangan sampai prediksi semua juga. Itu nanti nggak enak juga hidupnya. Ngapain udah tahu masa depan. Mungkin ini nggak pas diomongin di sini ya. Tapi ini sudah dialami oleh, ini gini aja. Ini jangan digali lebih lanjut. Ini kalimat saya ini jangan digali lebih lanjut. Catat aja nanti kalau kamu suatu hari menemukan informasi tentang ini, diem aja, gali sendiri. Tapi itu tadi.
pengetahuan tentang ke depan apa yang terjadi itu sudah ada percobaannya di sebuah planet 6 juta tahun yang lalu, dan itu tidak membuat pertumbuhan manusia menjadi bagus. Sehingga di bumi ada konsep yang namanya veil of forgetfulness, bahasa Indonesianya, hijab kelupaan. Jadi ketika sudah lahir dia punya hijab, lupa masa lalunya, lupa plannya, lupa ketika lahir apanya. Ternyata itu jalan yang paling efektif untuk menumbuhkan manusia, soul-nya, pemahamannya manusia itu dalam waktu yang terpendek dari percobaan yang lain. Percobaan yang lain pernah lahir tapi masih ingat, nggak efektif. Tahu masa depan, bisa prediksi, nggak efektif. Karena core value kita di sini adalah menumbuhkan soul. Soul itu dirawat lewat hope itu nggak? Karena kita tidak tahu masa lalu, kita ada beberapa part yang kita hoping gitu. No, hope itu product of the mind. Bukan soul, itu katakanlah spirit ya. Soul itu yang dia butuh adalah understand the shape. Nah, ini susah ngomongnya ya, karena gini. Body, mind, soul. Body itu di badan, mind itu yang kita pahami sebagai akal. Ya. Apa itu soul? Spirit? Spirit adalah yang bukan akal dan bukan body. Gampangnya gitu. Artinya kita tidak bisa mendeskripsikan dengan bahasa, nggak bisa mendeskripsikan dengan amsal bahkan. Karena semua yang keluar dari bahasa itu keluar dari akal, semua amsal itu keluar dari dunia fisik. Padahal spirit adalah bukan akal dan bukan fisik. Sehingga kalimatnya kalau di Islam kan nggak banyak yang orang tahu, udah nggak usah diomongin, kan gampangnya gitu, nggak banyak orang tahu. Makanya saya ngomong nggak usah digali lebih lanjut. Intinya bahwa kita ada satu part itu manusia yang perlu tumbuh. Ini kan katalis saja nih, ini katalis kita ngalami gini, ngalami mental health, ngalami stres, ngalami AI dan seterusnya. Tapi kan apa yang forever? Pertanyaan balik ke awal podcast ini, apa yang forever? Yang forever kan spiritnya. Yeah. Spiritnya hidup sebentar untuk experience something, untuk agar dia paham satu shape tertentu dari dirinya, untuk kemudian kembali ke ke karung berasnya. Ya, kenapa pakai istilah itu nggak usah nanya.